Hello everybody, welcome back to my channel Rizna Tiarika. With me here Rizna, sang teacher that will give you a lesson straight can make improve knowledge. So everybody, di pembahasan kali ini itu kita membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Ini itu materi kelas 10 atau kelas 1 SMA di semester kedua dan bab pertama, yaitu bab 6-nya. Oke, langsung saja kita bahas keanekaragaman hayati Indonesia ini. Jadi everybody, Indonesia ini itu merupakan negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati, baik itu hewan maupun tumbuhannya. Mengingat Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, kemudian dia ini masuk dalam iklim subtropis. Di sini dapat melihat ini merupakan beberapa dari keanekaragaman hewan endemik yang ada di Indonesia. Bisa dilihat di sini ya, ada beberapa yang bisa diperhatikan dan bisa dilihat. Jadi untuk keanekaragaman hewan di Indonesia ini atau fauna itu diperkirakan berjumlah sekitar 350.000 jenis yang terdiri atas kurang lebih 250.000 serangga. Jadi 250.000 serangga itu kurang lebih itu 20% fauna serangga di dunia ada di Indonesia. Kemudian 2.500 jenis ikan, 1.300 jenis burung, dan 2.000 jenis reptil. Jadi 25% dari jenis reptil dunia itu ada di Indonesia. Selanjutnya ada 1.000 jenis amfibi dan 800 jenis mamalia, serta sisanya itu ada beberapa jenis. Bisa dilihat di sini pribadi, di sini merupakan jenis-jenis hewan endemik yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa petanya ya di sini. Di sini yang pertama ini adalah beruang madu. Ini adanya di Kalimantan, di Sumatera. Kemudian harimau, ini ada tentang harimau Sumatera ya, karena dia adanya di Sumatera. Kemudian gajah. Kemudian di sini juga ada badak yang ada di Pulau Jawa ya, kemudian harimau Jawa, kemudian banteng. Dan kita melangkah ke Sumatera. Di Sumatera ada yang namanya orang utan. Selanjutnya di Sulawesi. Selanjutnya ini ada komodo yang ada di Nusa Tenggara. Kemudian kita ke timur, ini ada cendrawasih yang ada di Papua, kakatua, kemudian walabi dan juga kuskus. Jadi semua jenis-jenis hewan ini itu merupakan hewan yang endemik yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Dan beberapa ini dinyatakan sudah hampir punah ya keberadaannya, karena sudah jarang ditemukan. Seperti di sini badak itu sudah dinyatakan punah sepertinya dari Indonesia. Kemudian di Kalimantan juga ini sangat sudah dinyatakan hampir punah karena eksploitasi masyarakat yang sangat besar-besaran di bidang hutanan itu menyebabkan orangutan ini kehilangan habitat untuk hidup dan tinggal gitu ya. Kemudian kita melangkah ke Sulawesi. Pulau Sulawesi, di sini juga ada anoa. Anoa ini juga sudah dinyatakan hampir punah ya, sudah jarang ditemukan juga di Pulau Sulawesi. Kemudian di sini di burung maleo, ini burung yang spesies khas Sulawesi Tenggara, juga anoa ini sebenarnya khas Sulawesi Tenggara. Burung maleo ini sekarang itu sedang dilindungi sekali di Sulawesi Tenggara itu, dan ada beberapa sukamegara satwa yang dilindungi seperti hutan tempat ia hidup itu sangat dilindungi, namanya rawaopah. Kemudian ini babi rusa masih sangat banyak di Sulawesi Tenggara, yang biasanya ini itu sebagai hamah dari petani. Kemudian ini juga cendrawasih, kakatua, dan malabi. Ini merupakan hewan-hewan endemik yang ada di Papua atau di daerah bagian timur Indonesia. Kemudian komodo yang ada di Nusa Tenggara juga, ini ya mungkin sering kalian mendengar ya Pulau Komodo karena di sana banyak komodonya. Selanjutnya kita melangkah. Selain tadi yang pernah saya sebutkan beberapa tumbuhan endemik dan hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia, itu juga beberapa hewan lain di sini seperti dilihat ada kera, kemudian ada gajah di sini, kemudian ini ada
babi hutan, kemudian ada juga jenis-jenis kerbau, kemudian masih banyak lagi. Begitupun juga di Pulau Jawa, seperti ini juga ada di Kalimantan, beberapa ada kera, ekor panjang, kemudian kera hitam, kemudian ada babi juga, kemudian ada beruang, dan masih banyak lagi mengenai hewan-hewan yang ada di perairan juga bisa dilihat di sini, ada kepiting dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman tumbuhan. Untuk keanekaragaman tumbuhan di Indonesia itu sangat beragam dan juga diversity-nya itu sangat tinggi. Kenapa? Indonesia itu merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa seperti saya sebutkan tadi. Kemudian dia ini subtropis, dan subtropis itu sangat-sangat memiliki kelimpahan sumber daya di bidang tumbuhan yang luar biasa. Makanya kita Indonesia itu sangat banyak jenis tumbuhannya gitu. Jadi di Indonesia itu memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan, kemudian tumbuhan berbiji banyak itu ditemukan di Indonesia biasanya, dan tumbuhan yang paling banyak ditemukan adalah tumbuhan yang berbiji ya. Kemudian sekitar 25.000 jenis atau sekitar 10% dari flora dunia itu merupakan asalnya dari Indonesia. Kemudian lumut juga dan jenis ganggangan juga terdapat di Indonesia sekitar 35.000 jenis, jadi sangat banyak ya. Jadi sangat luar biasa lah negara kita seperti itu mengenai diversitinya di bidang tumbuhan ini. Oke, bisa dilihat di sini beberapa jenis tumbuhan endemik yang ada di Indonesia ya. Bisa dilihat ini ada bunga bangkai atau Amorphalus titanus. Ini pernah ditemukan di Kalimantan, tapi sebenarnya tersebar juga di seluruh Indonesia, hanya saja ukurannya yang tidak sebesar ada di Kalimantan, biasanya kecil-kecil. Kemudian anggrek hitam, ini nama latinnya Coelogine pandurata, ini tanaman endemik atau tumbuhan endemik asal Papua. Kemudian ini ada Nepenthes insignis, ini merupakan kantong semar dan asalnya juga dari Papua. Selanjutnya ini Palem pinanga capsicum, jenis palem paleman ini ya, ini endemik dari Kalimantan. Kemudian ini Rafflesia amoldi, tumbuhan endemik juga asal Indonesia, namanya endemik yang ada di Sumatera. Kemudian ini merupakan tumbuhan anggrek, nama latinnya bunga rhododendron album, ini endemik Jawa. Oke, everybody, selanjutnya di sini mengenai keanekaragaman mikroorganisme. Berbicara masalah keanekaragaman mikroorganisme yang ukurannya sangat-sangat kecil, ini pasti sangat luar biasa banyaknya ada di Indonesia, baik yang berada di perhutanan maupun yang ada di sekeliling kita. Jadi di sini saya hanya membahas beberapa mikroorganisme yang sering digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Seperti di sini Saccharomyces ini biasa digunakan untuk pengawetan makanan, fermentasi makanan, seperti membuat alkohol dan lain sebagainya. Kemudian Aspergillus juga sama. Kemudian Rhizopus di sini biasa kita gunakan untuk membuat tempe. Dan masih banyak lagi mengenai diversity atau keanekaragaman mikroorganisme yang ada di Indonesia itu sendiri. Oke, everybody, saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.